Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Trias Ari Murti SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Biaya Strategik. Sebelumnya, perkenalkan saya Dala Dahlia selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yang berjudul Total Quality Management Prinsip 5S. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Ada Ardelia Nopianti, Amelia Septiani Nurjana, Ratna Wulan, dan Napa Rahmadinanti Harahap. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Ardelia. Pengertian Total Quality Management. Di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif, perusahaan tidak hanya dituntut menciptakan produk atau jasa berkualitas, namun juga wajib mengelola biaya secara strategis. Total Quality Management atau TQM menjadi pendekatan penting yang tidak hanya menitik beratkan pada efisiensi biaya, tetapi juga pada nilai dan kepuasan pelanggan. Pendekatan ini mendorong perubahan budaya organisasi agar lebih proaktif dalam menjaga kualitas sejak awal proses produksi. Next, lanjut karakteristik Total Quality Management. Beberapa karakteristik utama TQM menurut Coates dan Davis meliputi fokus pada pelanggan, internal dan eksternal, obsesi terhadap kualitas di semua level organisasi, pendekatan ilmiah berbasis data dan perbaikan sistematis, komitmen jangka panjang terhadap transformasi budaya, kerja tim dan kolaborasi antar departemen dan mitra eksternal, perbaikan berkelanjutan sistem dan proses. Karakteristik Total Quality Management selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan sebagai investasi utama. Masih terdapat perusahaan yang menutup mata terhadap pentingnya pendidikan dan pelatihan karyawan. Kondisi seperti itu menyebabkan perusahaan yang bersangkutan tidak berkembang dan sulit bersaing dengan perusahaan lainnya, apalagi dalam era persaingan global. Sedangkan dalam organisasi yang menerapkan TQM, pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang fundamental. Selanjutnya, kebebasan terkendali pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan. Dalam TQM, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting. Hal ini dikarenakan unsur tersebut dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang telah dibuat. Selanjutnya ada kesatuan tujuan untuk arah yang selaras. Agar TQM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian, setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Selanjutnya, keterlibatan aktif dan pemberdayaan dalam setiap proses kerja. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dapat meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang baik, rencana yang baik, atau perbaikan yang lebih efektif, karena juga mencakup pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja. Adapun prinsip-prinsip TQM, agar TQM berhasil terdapat 4 prinsip dasar. Yang pertama, berorientasi kualitas dalam semua kegiatan. Program TQM harus didasarkan pada kesadaran akan kualitas dan berorientasi pada kualitas dalam semua kegiatannya sepanjang program, termasuk dalam setiap proses dan produk. Yang kedua, pendekatan humanistik terhadap karyawan. Program TQM harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat dalam memperlakukan karyawan, mengikut sertakannya, dan memberinya inspirasi. Yang ketiga, ada desentralisasi wewenang hingga ke level garis depan. Program TQM harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat, terutama di garis depan. Yang keempat, implementasi menyeluruh dari proses hingga budaya kerja. Program TQM harus diterapkan secara menyeluruh sehingga semua prinsip, kebijaksanaan, dan kebiasaan mencapai setiap sudut dan celah organisasi. Prinsip TQM ini ditopang oleh 5 pilar, yaitu ada produk, proses, organisasi, kepemimpinan, dan komitmen. Untuk materi selanjutnya ada prinsip 5S. Prinsip 5S merupakan pendekatan manajerial yang berasal dari Jepang
yang terdiri atas 5 elemen utama berawalan huruf S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Adapun kelima prinsip dasar tersebut menjadi fondasi dalam membangun budaya kerja yang sistematis dan berkualitas. Di antaranya yang pertama Seiri atau sort. Prinsip pertama dalam metode 5S adalah Seiri yang berarti memilah atau menyortir. Pada tahap ini dilakukan pemisahan antara barang atau peralatan yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan di area kerja. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan item yang tidak relevan guna mengurangi penggangguan serta menciptakan ruang kerja yang lebih tertata dan efisien. Yang kedua ada Seiton atau set in order. Selanjutnya adalah Seiton yang menekankan pada penataan barang secara sistematis dan efisien. Seluruh barang yang telah disortir kemudian disusun di tempat yang sesuai dengan posisi yang mudah dijangkau. Penataan ini dapat dibantu dengan penggunaan label, penanda visual, atau sistem penyimpanan terstruktur untuk memudahkan akses dan penggunaan. Yang ketiga ada Seiso atau shine. Prinsip Seiso mengacu pada kegiatan menjaga kebersihan lingkungan kerja. Kegiatan ini melibatkan pembersihan rutin area kerja, perawatan peralatan, serta penciptaan suasana kerja yang bersih dan nyaman. Kondisi lingkungan yang terjaga dengan baik akan meminimalisasi potensi kecelakaan dan meningkatkan kesehatan serta produktivitas tenaga kerja. Yang keempat ada Seiketsu atau standardize. Seiketsu merupakan tahap standarisasi di mana seluruh proses yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya dibakukan dalam bentuk prosedur atau pedoman yang mudah dipahami dan diikuti oleh seluruh pekerja. Implementasi panduan visual, daftar periksa atau checklist, dan prosedur operasional dan standar menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan praktik 5S. Yang kelima ada Shitsuke atau sustain. Tahap terakhir adalah Shitsuke yang berarti mempertahankan dan membudayakan kebiasaan kerja berdasarkan prinsip 5S. Hal ini dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, monitoring pelaksanaan, serta pembinaan kedisiplinan agar praktik 5S tidak hanya bersifat sementara, melainkan menjadi bagian dari budaya organisasi yang berorientasi pada kualitas dan efisiensi. Selanjutnya ada manfaat prinsip 5S. Penerapan 5S di lingkungan kerja dapat memberikan manfaat, termasuk peningkatan produktivitas, efisiensi, keselamatan, dan kualitas kerja. Berikut manfaat prinsip 5S, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan menerapkan prinsip 5S, organisasi dapat menyederhanakan alur kerja dan mengurangi pemborosan waktu dalam mencari barang atau informasi yang diperlukan. Yang kedua ada meningkatkan kualitas dan keamanan kerja. Lingkungan kerja yang bersih, teratur, dan terorganisir membantu dalam meningkatkan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan semangat dan motivasi karyawan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi, dan teratur, prinsip 5S dapat meningkatkan semangat dan motivasi karyawan. Yang keempat, membangun budaya kerja sistematis dan inovatif. Dengan menata barang-barang dan peralatan dengan baik, serta menjaga kebersihan dan keteraturan di tempat kerja, organisasi dapat menciptakan atmosfer yang mendukung kolaborasi, kreativitas, dan inovasi. Selanjutnya ada sinergi TQM dan 5S. 5S tidak hanya sebagai metode operasional, tetapi menjadi bagian penting dalam menjalankan TQM secara nyata. Sinergi keduanya menghasilkan peningkatan kualitas yang berkesinambungan, efisiensi biaya dan waktu, budaya kerja berorientasi mutu dan pelanggan, dan daya saing yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu PT HBR adalah perusahaan yang bergerak di bidang injection plastik di mana memiliki beberapa bagian untuk mendukung proses produksinya. Kondisi storage material dalam proses produksi masih belum rapi dalam penataan dan identifikasi material yang masih dipakai dalam proses atau material yang sudah tidak digunakan. Pemilahan dan pembersihan belum berjalan dengan baik. Permasalahan utama dalam penelitian ini terjadi pada proses produksi di bagian injection PT HBR yang mengalami ketidakefisienan waktu akibat beberapa faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah penempatan bahan baku yang tidak rapi sehingga menghambat proses penanganan dan memperlambat setup mesin. Selain itu, sering terjadi kerusakan pada mesin injection seperti masalah pada skrew dan termokontrol yang disebabkan oleh kurang optimalnya pelaksanaan preventive maintenance serta kesalahan dalam penyetelan mesin. Permasalahan lain yang ditemukan yaitu standar operasional prosedur SOP yang tidak berjalan dengan baik karena operator tidak disiplin dan kurang memahami pentingnya prosedur kerja. Bahan baku yang kotor juga menyebabkan banyak produk cacat, reject, sementara kondisi lingkungan kerja yang bising dan tidak steril turut mempengaruhi efektivitas kerja karyawan. Perbaikan dilakukan dengan menerapkan prinsip kerja 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Seitsuke.
secara menyeluruh untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertata dan bersih. Pelatihan ulang terkait SOP dan 5S perlu diberikan secara berkala kepada operator dan divisi maintenance agar pemahaman terhadap prosedur kerja semakin meningkat. Samping itu, diperlukan penerapan preventif dan autonomous maintenance secara rutin guna mencegah kerusakan mendadak dan meningkatkan keandalan mesin. Penataan bahan baku juga harus diperbaiki dengan menyediakan ruang penyimpanan yang cukup dan bersih untuk menghindari kontaminasi. Mesin juga perlu dikalibrasi ulang dan diberi panduan penyetelan yang standar. Terakhir, penting untuk menjaga konsentrasi dan motivasi kerja karyawan melalui pengawasan yang baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dengan pengaturan suhu dan pengurangan kebisingan. Seluruh perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan efisien waktu produksi dan kualitas output di area injektor PT HBR. Baik, dari diskusi tadi dapat disimpulkan, total quality management dan prinsip 5S adalah kombinasi strategis dalam menciptakan keunggulan operasional. TQM membentuk fondasi budaya kualitas, sedangkan 5S menawarkan pendekatan praktis untuk menerapkan kualitas tersebut. Implementasi yang konsisten dari kedua konsep ini akan menjadikan perusahaan lebih tangguh, kompetitif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.